Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini berkat Tuhan yang baru telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh membuka mata, boleh bernafas, boleh bergerak pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami memasuki hari ini dalam berbagai aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma 10 ayat 1-9. Kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema kebenaran karena iman. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ayat firman Tuhan di atas menjelaskan tentang kebenaran karena iman yang diwujudkan dengan mengaku percaya lewat mulut dan hati kepada Yesus yang adalah Tuhan dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Percaya dan pengakuan adalah dua hal yang tak terpisahkan dan berperan penting dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan pula sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita. Pengakuan yang benar itulah buah dari iman yang hidup. Hal itu menunjukkan bahwa hati dan mulut memiliki fungsi masing-masing dalam keselamatan kita. Hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku, dan keduanya harus berjalan secara beriringan. Sebab percaya dalam hati saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita. Jadi apa yang kita percayai harus sejalan dengan yang kita akui dengan mulut kita. Percaya kita dan pengakuan kita, itulah yang akan memerintahkan hidup kita dan menuntun kita kepada keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan segala berkat Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita memahami dengan benar bahwa semua usaha, perbuatan baik dan perjuangan kita adalah sia-sia karena kita adalah manusia berdosa, terbatas dan mempunyai kelemahan. Ketidaksempurnaan kita tidak akan mungkin dapat memuaskan hati Allah yang sempurna. Tidak ada yang dapat manusia kerjakan atau perbuat untuk membayar semua yang telah Allah kerjakan di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh sebab itu, meski kita berjuang untuk bekerja sampai berlelah, semuanya tidak akan cukup untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kita perlu ingat Alkitab yang mengatakan bahwa kita tidak dibenarkan oleh karena kita melakukan segala perbuatan-perbuatan baik, tetapi kita dibenarkan berdasarkan iman yang diberikan Allah, yaitu kebenaran Kristus. Iman merupakan kepercayaan kita pribadi yang bergantung kepada Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan merupakan iman pertobatan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sebagai orang yang telah diselamatkan, iman kita yang hidup haruslah menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan mengasihi Allah, mencintai firman-Nya, mengasihi sesama manusia, dan hidup taat kepada kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi renungan dan pelajaran buat kami pagi hari ini. Mengingatkan kami sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian-Mu di kayu salib, dan Engkau telah bangkit dan naik ke surga. Dan kami percaya bahwa ketika kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dibenarkan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami di dalam menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sertai kami, tuntun hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.